Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gus Mil SPD, PTK ASN Provinsi Jawa Barat. Di sini akan memaparkan salah satu cara langkah dalam hal kompetensi pedagogi. Pedagogi salah satu kompetensi dalam kinerja saya selaku ASN PTK Provinsi Jawa Barat, yaitu beberapa hal cara mengatasi siswa yang bolos sekolah. Misalnya marah-marah atau memberikan hukuman yang keras tentu bukan salah satu cara bijak untuk mengatasi siswa yang bukan sekolah. Tapi sebelum itu kita ketahui dulu penyebab-penyebab dan nanti langkah-langkah dalam penyelesaian mengatasi siswa yang suka bolos sekolah. Bolos sekolah di kalangan pelajar sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Hal tersebut sudah terjadi sejak dulu, di mana perilaku siswa yang bolos salah satunya terjadi karena siswa mengalami kejenuhan dalam kegiatan pembelajaran ataupun karena adanya permasalahan dengan guru atau temannya di dalam kelas. Itu yang jadi salah satu penyebabnya. Fenomena siswa yang sering membolos dari ruang belajar dapat merusak citra sekolah secara umum. Apalagi jikalau keseringan membolosnya itu terlihat menongkrong di luar lingkungan sekolah seperti tempat umum, di mal ataupun di tempat-tempat main game. Nah, ini perlu kita antisipasi bersama menjadi penyebab kenapa siswa tersebut sering berada di luar lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan kelas yang seharusnya siswa tersebut sedang mendapatkan pendidikan ataupun pembelajaran. Di sini ada beberapa hal yang menjadi penyebab siswa sering bolos sekolah. Kita bagi dua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri itu berdasarkan dari luar diri dari siswa tersebut. Misalnya karena faktor gurunya, benci terhadap gurunya, karena faktor mata pelajarannya atau mata pelajarannya yang kurang disukai, karena misalnya bisa disebabkan karena metode yang disampaikan oleh guru tidak sesuai atau tidak disukai oleh anak, membuat siswa tersebut menjadi bosan, jenuh, bahkan akan meninggalkan dari pengajaran tersebut. Nah, hal ini menjadi faktor bagi kami selaku pendidik untuk mengetahui strategi metode-metode yang harus disampaikan dengan materi yang akan kita sampaikan kepada siswa supaya siswa merasa betah berada di sekolah dan materi yang disampaikan juga mudah dipahami. Selanjutnya, faktor internal, yaitu faktor dari siswa itu sendiri. Nah, ini berdasarkan dari pribadi secara psikologis siswa itu sendiri, mengapa bisa menjadi penyebab siswa malas atau berada di dalam lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Misalnya, nah ini faktor yang bisa menyebabkan faktor negatif terhadap diri siswa itu sendiri, karena misalnya dia ada beberapa yang penyebab. Kalau misalnya dari faktor diri siswa itu penyebab terhadap dirinya, misalnya dalam pembelajaran dia akan kehilangan kesempatan dari materi yang pembelajaran yang menurut saya sendiri bahwa setiap materi dari satu ke materi yang lain itu saling akan berketerkaitan, sehingga siswa menyebabkan akan sangat-sangat ketinggalan dalam materi pembelajaran. Yang kedua, nanti dari prestasi pembelajaran juga akan mengalami penurunan. Nah, ini akan memberikan laporan yang mengecewakan terhadap orang tua siswa bahwa siswanya itu atau anak didiknya itu tidak mampu menyesuaikan di dalam sebuah pembelajaran. Nah, ini yang harus kita gali bersama, menjadi faktor mungkinkah dari faktor internal, banyaknya tugas yang belum diselesaikan, ataupun mungkin sanksi secara individual atau sanksi dari guru itu sendiri, atau lebih banyaknya mungkin dari sekolah bisa sanksi secara dikeluarkan atau dipindahkan dari sekolah tersebut.
Nah, ini beberapa faktor yang perlu kita gali bersama kenapa siswa sering bolos dari lingkungan sekolah atau tidak mau mengikuti pembelajaran dalam kelas. Cara mengatasinya siswa yang bolos, pertama, meredam kemarahan. Kita coba pendekatan secara persuasif untuk mengungkap yang menjadi faktor kenapa siswa tersebut tidak mau berada atau tidak mau mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Kita mengetahui kemarahannya apa, yang menjadi faktor penyebab utamanya apa. Yang kedua, salah satu caranya kita coba memposisikan diri seperti siswa. Kita tidak bisa menjudge atau mengadili siswa. Kalau memang siswa tidak betah di dalam kelas, kita posisikan yang menjadi faktor kenapa siswa tersebut kita rasakan bersama, nanti dicari solusi bersama-sama supaya masalah yang menjadi faktor siswa bolos sekolah dapat teratasi. Yang ketiga, karena bersikap tegas, karena suatu sekolah itu adalah suatu lembaga resmi pendidikan. Saya sendiri di SMA 1 Panawangan, bagaimanapun juga sekolah memiliki tata tertib, aturan. Nah, ini harus dipatuhi secara bersama-sama, baik itu oleh siswa ataupun oleh semua stakeholder yang berada di sekolah tersebut, yaitu guru ataupun tenaga-tenaga lainnya, harus bisa mematuhi apa yang menjadi kesepakatan, menjadi peraturan bersama. Ketika melanggar, kita beri sanksi atau kita sebut dengan bersikap tegas dengan cara peringatan pertama, kedua, atau kita beritahukan secara lisan, tulisan, ataupun nanti sanksi-sanksi yang cukup berat. Yang keempat, mungkin salah satu caranya adalah mencoba mencari tahu masalah siswa. Tadi bisa mengoreksi secara faktor internal ataupun faktor-faktor dari eksternal sendiri yang menyebabkan siswa sering melakukan bolos dari sekolah. Yang kelima, membangun hubungan baik dengan siswa itu sendiri. Dengan pengertian, kita ajak secara komunikasi pribadi untuk mencoba merasakan menjadi permasalahan siswa, kenapa siswa tidak betah di dalam kelas ataupun tidak betah di dalam kelas ataupun di sekolah. Yang keenam, bahwa memberikan pemahaman tentang masa depan dirinya sendiri sebagai seorang yang masih muda, memiliki cita-cita masa depan yang masih cerah. Jangan sampai nanti ada kata atau istilah terlanjur penyesalan. Nah, ini kita perlu pahami secara persuasif ataupun secara argumen, memberikan pemahaman terhadap siswa bahwa masa depan siswa tersebut masih panjang. Kita luruskan bersama, mudah-mudahan cita-citanya itu dapat tercapai. Yang terakhir itu membina hubungan yang baik dengan orang tua siswa. Dan jika ada faktor-faktor dari eksternal, kita bisa komunikasi dengan orang tuanya. Kita cari solusi masalah bersama tentang permasalahan siswa yang dihadapi, kenapa dia tidak betah berada di lingkungan sekolah, demi kebaikan dan cita-cita dari anak tersebut. Itu mungkin beberapa hal cara mengatasi siswa yang sering bolos dari sekolah ataupun dari kelas yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara penuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.